الحمد لله الذي فضل أهل العلم برفع الدرجات فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الحمد لله الذي سوى أهل العلم بالمجاهدين في سبيله فأنزل آية في التوبة فقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ثم الصلاة والسلام على المصطفى رسول الله محمد سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه الذي قال في حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Maaf, kalau Anda mengerjakan amalan ini, maka akan otomatis terdorong jiwa kita mengerjakan amalan yang lain. Biasa puasa, belum tentu tahajud. Biasa tahajud, belum tentu puasa. Tapi kalau Anda mengerjakan amalan yang ketiga ini, maka otomatis diri kita ini akan dipaksa seketika ingin menunaikan tahajud. Seketika nikmat puasa. Saking hebatnya amalan ketiga ini, kalau yang tadi pintu tahajud masuk, pintu puasa masuk, pintu sedekah masuk, yang ini semua pintu surga berebut memanggil namanya. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan pada Nabi, ya Rasulullah, apakah saya bisa masuk lewat pintu-pintu itu? Kata Nabi, semoga engkau termasuk dari bagiannya. Maka beliau menata setiap harinya untuk mengerjakan amalan-amalan yang dipanggil lewat semua pintu itu. Dan dalam Al-Quran ada satu amalan kalau dikerjakan maka cenderung kemudian mengajak pada amalan yang lain. Apakah amalan itu? Itulah amalan ahli Al-Quran. Amalan ahli Al-Quran. Saya tuliskan ayatnya, saya hadirkan hadis-hadisnya, nanti saya contohkan langsung pembuktiannya dan cara berinteraksi dengannya. Nanti kita sepakat mulai malam ini, insya Allah kita mencoba menjadi ahli Al-Quran. Siap insya Allah? Ya, harus siap. Ya, harus siap. Mudah-mudahan saat wafat kita tercatat sebagai ahli Quran dan bisa mendapatkan apa yang dijanjikan. Ya, mesti beda, mesti beda. Saya hapus dulu ya. Bismillah. Oh maaf. Ini apa yang saya sampaikan penting. Ya, penting sekali. Saking pentingnya, ini kadang-kadang nggak bisa dihapus. Gak apa-apa. Jadi saya nulis di sisi yang lain. Bismillah. Datang sendiri, nulis sendiri, hapus sendiri, hapus sendiri. 1 Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Siapakah orang ini? Ditafsir di Quran surah 35 ayat ke-33. Siapakah ayat 33 ini? Dijelaskan di ayat 32-nya. Apa keutamaan orang ini? Dijelaskan oleh Nabi dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi itu nama aslinya Muhammad. Tumbuh berkembang di Tirmidzi, maka dikenal dengan At-Tirmidzi. Menulis salah satu kitab Sunan At-Tirmidzi atau dikenal dengan Sahih At-Tirmidzi. Nomor hadis 2910. 2915, 2920. Nanti kita terangkan apa saja isinya dari nomor-nomor hadis yang disebutkan. Juga nanti tambahan spesial dari hadis Abu Abdurrahman As-Sulami dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikutip nanti oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Yuk kita mulai. Bismillah. Setelah ini nanti saya tunjukkan sedikit tentang cara menjadi ahli Quran. Kalau masih nanti ada waktu, saya bahas nanti pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Bismillah. Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikah yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar fa ni'ma uqbaddar. Awas, hati-hati, ini nanti tanpa batas nih, siapapun, mau pejabat, mau diplomat, birokrat, ustadz, rakyat biasa, pedagang, siapapun, status naikkan. Nanti saya berikan contoh di mana sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in ingin berusaha menjadi bagian dari ayat ini dan hadis-hadis yang dimaksudkan. Jannatu 'adnin yadkhulunaha, ada ahli surga yang akan masuk surga nanti lewat surga Aden. Awas, hati-hati.
Aden ini termasuk surga yang indah. Saking indahnya, banyak orang-orang bahkan di Eropa diberi nama dengan nama surga ini. Aden, dalam bahasa Eropa sering disebut dengan Eden. Pemain Chelsea yang ditransfer hijrah ke Madrid namanya Eden Hazard. Ya, Eden Hazard pindah kemudian ke Real Madrid dengan transfer 100 juta euro. Hafal saya mau tanya apa? Hafal insya Allah saya. Frank Lampard didaulat jadi pelatih Chelsea yang sekarang. Manchester City Pep Guardiola. Ya, Manchester United Solskjaer. Ya, paham saya. Mau tanya apa lagi? Masya Allah. Main futsal, ayo. Dikolongin, oke. Tapi kalau dikolongin sambung ayat. Alhamdulillah. Ini banyak sekarang yang syariah, tapi tidak semua kata-kata bisa dipakai. Awas tempatkan di tempat yang tepat. Maaf, bank syariah ada, koperasi syariah ada, hijab syariah ada. Tapi jangan semua dipakai karena hijrah semua syariah. Futsal syariah. Futsal syariah. Membaginya ngoper pakai basmalah. Nendang masuk, alhamdulillah. Sujud syukur. Gol bunuh diri, sujud tobat. Tidak, ya, tidak semua menggunakan kata syariah. Ayo kembalikan di sini. Masuk surga Aden. Saking indahnya nanti kita akan bahas. Ternyata nanti akan masuk lewat semua pintu surga. Yang dahsyat bukan hanya orang itu saja. Awas, hati-hati. Wa man salaha min abaihim, Allahu akbar. Bapak-bapaknya, ibunya yang soleh digandeng oleh dia. Jadi anak ini mengamalkan satu amalan, dan amal ini saat dikerjakan didukung oleh bapak ibunya. Di bapak ibunya ini nggak maksimal, nggak mampu seperti anaknya. Anaknya hafal Quran, bapaknya tidak. Anaknya hafal Quran, ibunya bukan hafizah. Tapi karena kesungguhan bapak ibunya, ngantar dia ke pesantren, mendoakan tiap malam. Anaknya 30 juz, ibunya juz 30. Tapi ketika masuk surga, anaknya bangga menggandeng bapak ibunya. Diperkenalkan kepada semua penduduk langit dan bumi. Ini bapak saya, ini ibu saya. Siapa anda yang banggakan anaknya saat di dunia? Ranking 1, juara matematika, juara fisika. Jangan bangga dulu, karena yang tak beriman pun dapat Nobel. Banyak yang lebih hebat, banyak yang kaya, banyak yang triliunan hartanya. Bill Gates kah itu? Jeff Bezos kah itu? Warren Buffett kah itu? Banyak. Tapi yang kaya akhirat tidak ditemukan saat ini, nanti pembuktiannya. Maka saya ingin tunjukkan kepada anda, jangan kalah oleh orang tua sekarang yang sudah berebut anak yang jadi ahli Quran. Betapa sering saya kedatangan tumpuk-tumpuk kertas minta doa para ibu yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, doakan anak saya memberikan mahkota nanti di hari kiamat. Ustaz, saya cuma buruh. Ustaz, saya cuma tukang cuci. Tapi Ustaz, saya pengen anak saya jadi ahli Quran di hari kiamat. Betapa ada seorang ayah yang cuma punya motor butut, Pak. Tapi anaknya dibawa untuk jadi ahli Quran. Dimodifikasi dashboardnya, menempuh jarak 20 km. Dibonceng anaknya, bawa anaknya buta, nggak bisa lihat. Sampai ke syekhnya datang, mau apa ke sini? Mau jadi ahli Quran. Bolak-balik, ini kisah nyata. Bolak-balik, namanya mual. Seketika setelah hafal Al-Quran, bacaannya bagus, makhrajnya bagus, sampai mengguncang wilayah Timur Tengah. Datang reporter dari Kuwait bertanya, kenapa Adinda menghafal Quran? Apa yang dia katakan? Saya akan membawa Quran ini, dia belum balik waktu itu. Saya akan membawa Quran di hari kiamat. Dengan tangan saya gemetar, kaki saya gemetar. Saya tidak bisa berjumpa di hari kiamat nanti saat hisab dengan ayah saya lagi. Ibu saya tidak ada. Tapi saya akan berkata di hadapan Allah, ya Rabb, saya telah berusaha menghafal Quran selama hidup di dunia. Kalaupun bekal ini belum cukup masuk ke surga, tolong kurangi hukuman saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Tapi apa jawab Allah? Bukan neraka untukmu, surga untukmu. Bawa bapakmu, gandeng ibumu yang telah mendukungmu menjadi ahli Quran saat di dunia. Maka disebutkanlah dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 2915. Begitu akan masuk surga, Qurannya langsung berkata kepada Allah, Allahumma halli. Karena itu di Quran surah 35 ayat 33, paling kiri sebelah atas, maka disebutkanlah dia akan dihiasi. Ya Allah, kata Al-Quran, hiasi dia. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Maka Allah tidak rida ahli Quran ini masuk ke dalam surga sebelum diberikan perhiasan dulu. Maka diberikanlah perhiasan. Pertama hiasan yang dipakaikan adalah gelang-gelang emas. Setelah dipakaikan gelang-gelang emas, diberikanlah mahkota. Fayulbasu ilaihi tajul karamah. Maka dipakaikan di atas kepalanya mahkota kehormatan untuk membedakan dengan yang bukan ahli Al-Quran. Begitu dipakaikan mahkota itu, maka kemudian Allah firmankan, hadirkan mahkota baru. Dipanggillah bapak ibunya yang soleh itu. Maka anak ini membawa mahkota itu yang dalam hadis disebutkan sinarnya lebih terang dibandingkan cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah. Maka dipertontonkan di seluruh penghuni langit dan bumi, dipakaikanlah oleh anak itu di atas kepala kedua orang tuanya. Kami ada sekolah di Bekasi, namanya Al-Ihsan Islamic School. Anak-anak TK-nya diberikan manhaj menghafal Quran. TK yang membaca dengan benar diberikan dasar 2 juz, SD-nya nanti 30 juz, wisuda di Mekah dengan di Madinah. Kemarin waktu pengukuhan untuk TK, baru TK, bapak ibunya dipanggil.
Wisuda baru juz 30 masuk juz 29. Wisuda, bapak ibunya didudukan di atas kursi, anaknya diberikan mahkota-mahkotaan dari kertas. Dipakaikan nggak mahkota itu oleh anak TK di kepala bapak ibunya, jatuhlah air matanya pada saat itu. Hanya mahkota buatan, hanya yang terbuat dari kertas bisa menitikan air mata di kedua orang tuanya. Maka Anda bayangkan bagaimana di hari kiamat mahkota itu nyata diberikan di kepala kedua orang tuanya. Saya mau katakan kepada Anda hari ini, demi Allah saya katakan, sekarang banyak orang tua mengejar untuk mendapatkan itu. Ibu-ibu yang kelihatan mungkin kata orang dia miskin. Demi Allah saya mendapatkan ada sebuah kejadian yang luar biasa. Keluarga yang kelihatan sederhana, bapaknya kuli bangunan, ibunya hanya bekerja di sawah, ngambil-ngambil suluh. Masya Allah, masak-masak. Tapi kalau Anda kunjungi, makanan dihidangkan. Hampir tidak ada makanan ketika tamu datang. Dan dengan bangga mengatakan, Alhamdulillah, Abi diberi nikmat banyak oleh Allah. Setiap pekan datang, setiap bulan datang, membawa uang 500.000. 500.000 dalam kondisi sekarang disebut banyak karena berkah keluarganya. Tahukah Anda, ibunya itu hafal Al-Quran dengan 7 riwayat. Disuruh di sawah. Bapaknya kuli bangunan hafal Al-Quran, anaknya hafid semua. Anda di mana pada saat itu? Itulah orang-orang yang sering disebut dalam pandangan manusia. Mereka tertawa melihat mereka. Nanti akan tiba di hari kiamat. Ketika banyak orang menertawakan di dunia, mereka akan berbangga di hari kiamat. Karena mampu. Anda kalau cuma di Palembang hebat, di Indonesia hebat, yang bangga pada Anda orang Indonesia saja. Di akhirat semua penduduk langit dan bumi dipertontonkan dengan semua itu. Maka di mana anak Anda? Nggak apa-apa, silakan jadikan mereka ahli fisika, matematika, jadi dokter, jadi insinyur. Tapi jadikan insinyur yang hafal Quran, dokter yang ahli Quran, polisi yang ahli Quran, tentara ahli Quran. Quran datang di tempat kita, berkah akan turun. Al-Quran turun lewat malaikat, dipilih malaikat langsung naik status jadi Sayyidul Malaikat Jibril. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di satu malam, naik status Lailatul Qadar. Quran turun di hari Jumat, Jumatnya Sayyidul Ayyam. Quran turun di Mekah, semua yang nggak ada di tempat lain ada di Mekah. Tandus, semua buah-buahan ada. Tandus, semua makanan ada. Datang orang ke sana, Quran turun berkah. Pindah ke Yasrib, Yasrib berubah jadi Madinah. Madinah kota peradaban indah. Maka ulama menyimpulkan, setiap Al-Quran turun, ada ahli Quran di satu tempat, maka tempat itu akan berkah dalam kehidupannya. Saya menghadapi anak-anak datang. Tuh kalau anak-anak hafid-hafid kecil itu, biasanya kalau dia datang ke Bekasi pengen cek hafalan, saya lihat Masya Allah, bapak ibunya luar biasa. Ada yang kasih penghargaan, berangkatlah haji, difasilitasi oleh kerajaan Saudi, ditunjuklah kami menjadi Amirul Hajj. Begitu berangkat saya kira siapa yang saya pimpin, ternyata kebanyakan ahli Quran. Anda bayangkan yang hafal Quran anak-anak kecil, yang ikut haji, bapaknya ikut, ibunya ikut, gurunya ikut, temannya ikut, kerabatnya ikut. Yang hafal Quran satu orang, yang berangkat banyak orang. Anak Anda sekolah SD, tiba-tiba hafal Quran 30 juz, langsung keluar air mata, jatuh sujud syukur. Tapi akan orang tanya, siapa bapaknya? Siapa ibunya? Siapa gurunya? Yang hafal anaknya, yang disebut sebagian orang-orang sekitarnya. Itu baru dunia, akhirat mahkota. Begitu diberikan mahkota, kata Al-Qur'annya, ya Allah, Allahumma zidhu, ya Allah, tolong bedakan fasilitator dengan penghafalnya. Bedakan fasilitator dengan ahli Qur'annya. Fayulbasu ilaihi libasul karamah. Maka dipakaikan di ahli Qur'an itu pakaian kehormatan. Kalau tadi mahkota, sekarang jubah kehormatan. Maka dengan jubah itulah dia gandeng bangga dengan tangan kanannya bapaknya, ibunya. Kemudian kalau dia hafal, laki-laki pernah menikah, istrinya. Kalau dia perempuan, suaminya. Dan di belakangnya, wa dzurriyyatihim, anak, cucu, sampai keturunan terakhir dia. Maka diparadekan masuk surga dari semua pintu surga. Setiap lewat satu pintu surga, maka malaikat mengatakan kepadanya, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin, salamun alaikum bima sabartum. Mereka mengatakan, selamat bisa masuk ke sini karena Anda sabar saat di dunia. Sabar. Dengan Qurannya. Orang mencela, sabar. Orang lihat Quran, dia baca Al-Quran. Di LRT, baca Al-Quran. Di Trans, baca Al-Quran. Di angkot, baca Al-Quran. Masuk kantor, tunggu rapat, baca Al-Quran. Sabar. Orang lain lihat media, dia lihat Quran. Sabar. Dan dengan kesabarannya ini, fani ma'uq bandar, silahkan masuk surga yang telah kami janjikan. Allahu Akbar. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana menjadi ahli Al-Quran itu? Karena berdasar riwayat-riwayat yang sahih, ternyata maaf sekali, ahli Al-Quran itu ternyata bukan sekedar hafal 30 juz. Ada hafal 30 juz, tapi disebut bukan ahli Al-Quran. Yang menyampaikan itu langsung sahabat Nabi, Abdullah bin Amr bin As. Awas, nanti saya sampaikan kisahnya. Ada yang hafal cuma satu surat, disebut ahli Al-Quran. Tapi yang paling hebat, hafal 30 juz, dan itu disebut dengan ahli Al-Quran. Nah, pertanyaannya, siapa ahli Al-Quran itu? Bagaimana cara mengamalkannya? Itu yang terakhir kita bahas. Nanti yang terakhir, paling akhir, saya tunjukkan bagaimana mengamalkan apa yang telah kita ikhtiarkan, bagaimana kemudian wafat jadi ahli Al-Quran, insya Allah. Ini bagian terakhir pembahasan saya. Siap insya Allah? Ya. Baik. Sebelum saya buka pembahasannya, yang tadi itulah yang terbaik di antara amalan-amalan yang lain. Sebab ahli Al-Quran itu kalau sudah rajin dengan Qurannya, dia pasti tahajud. Karena itu perintah tahajud
kemudian disandingkan dengan bacaan Quran. Dalilnya Quran surah 73 ayat ke-20. Ya, setelah Allah mengatakan bangun malam, tunaikan tahajud, maka dibuka dengan kalimat faqra'u ma tayassara minal Quran. Dalam tahajud itulah baca Quran yang biasa engkau bacakan. Yang ringan-ringan baca. Yuk kita kembalikan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Nabi menyampaikan yang terbaik di antara kalian dari sekian hamba yang soleh, dari sekian hamba-hamba yang hidup di bumi adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkan apa yang telah ia pelajari itu. Hadis ini, kata para ulama, mengandung dua hal sekaligus. Pertama adalah mempelajari Al-Qurannya, kedua adalah mengamalkannya. Dalam mengamalkan pelajaran Al-Quran ini ada 3 jenis yang bisa kita lakukan. 3 ini yang menjadikan seseorang disebut sebagai ahli Quran. Jadi kalau bapak ibu ingin jadi ahli Al-Quran, maka caranya ada 3. Ada berapa? 3. Saya ulang, caranya ada 3. 1. Ada yang disebut ahli Quran, ahli qiraat. Ahli Quran, ahli qiraat, yang senang membaca. Baca. Qiraat. Jamaknya qiraat. Jadi untuk menghafal, Allah berikan kemudahan, tapi dia senangnya baca. Sehingga karena senang baca ini, konsentrasi kehafalannya agak berkurang. Mungkin hafalnya cuma 1 surat Al-Baqarah saja misalnya, atau hafalnya 1 surat Al-Ikhlas saja. Ada di antara sahabat Nabi yang kalau baca surat dalam sholat, saking ikhlasnya sholatnya yang dibaca cuma Al-Ikhlas saja. Al-Ikhlas terus qul huwallahu ahad sampai diadukan oleh sahabat yang lainnya. Ini hadis sahih, nyata. Ketika diadukan pada Nabi, ya Rasulullah, si fulan kau bacanya itu melulu. Jadi imam Al-Ikhlas, jadi imam Al-Ikhlas, sampai makmumnya pun sudah paham. Begitu mau sholat pasti Al-Ikhlas. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Ikhlas. Diadukan pada Nabi, ya Rasulullah, si fulan bacanya Al-Ikhlas terus. Dipanggil oleh Nabi, ya fulan, kamu diadukan oleh kawan-kawanmu, kenapa baca Al-Ikhlas terus? Kata sahabat ini, ya Rasulullah, ana uhibbullah ta'ala, saya mencintai Allah. Saking cintanya dengan Allah, saya senang baca surat Al-Ikhlas karena kecintaannya kepada Allah. Masya Allah, ahlullahi wa khasatuh. Kalimat itulah yang memasukkan dia dalam keluarga, barisan-barisan yang dicintai oleh Allah dan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, teruskan. Bayang. Dia ada orang yang ahli Quran, hafalnya mungkin sedikit, 1 surat, 2 surat, tapi kecintaannya pada Al-Quran menjadikan dia rajin baca. Masya Allah, baca seperti Ramadan kemarin. Ya, one day one juz, semalam sehari 1 juz. Ya, besoknya 1 juz lagi, sebulan 30 juz. Allahu Akbar, baca. Al-Imam Syafi'i hari-hari biasa 1 hari 30 juz. Ramadan setiap hari 2 juz. Siang 1 juz, malam 1 juz. 30 hari 60 juz. 60 juz, emang ada? 60 kali khatam. 60 kali khatam. Anda bayangkan. Saking cintanya dengan Al-Quran. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan kisah dalam kitabnya At-Tibyan fi Hadab Hamalatil Quran. Ada seorang di zaman salafus saleh yang senang dengan baca Al-Quran, yang senang dibaca suratnya Al-Baqarah, Pak, Bu. Ini kisah nyata. Di setiap mau tidur Al-Baqarah, setiap mau tidur Al-Baqarah. Nanti ada yang senang Al-Mulk, ada yang senang Yasin. Ini senangnya Al-Baqarah. Di kalau senang Yasin, baca Yasinan. Senang Al-Mulk, Al-Mulkan. An-Nisa, An-Nisaan. Al-Baqarah, Baqarahan. Dia ini senang Al-Baqarah, Baqarahan. Tiap malam sebelum tidur Baqarah. Saking cintanya dengan Al-Baqarah, tidak pernah tidur sebelum baca Al-Baqarah. 1 kali tertidurlah ia karena lelah dan belum sempat baca Al-Baqarah. Di pertengahan malam dalam tidurnya, tiba-tiba terbangun, kaget tuh. Tangannya mengenai sebagian dari tubuh kawannya. Kawan yang kaget bangun mengatakan, kamu kenapa tiba-tiba bangun kemudian tanganmu kena saya? Kata orang ini, laqad ra'aitu fil manam annani laqad natuhat bil Baqarah. Saya tadi mimpi dalam tidur diseruduk Al-Baqarah. Sampai begini. Saking dekatnya dengan surat itu, diingatkan, kamu belum baca saya. Enak kamu tidur, baca dulu baru tidur. Bangun dia, ambil wudhu, baca. Makanya banyak keutamaan surah-surah dalam Al-Quran, fadilah-fadilah tertentu. Siapa yang baca Al-Mulk sebelum tidur, baca, maka jasanya akan dijaga di alam kubur. Oh, yang benar Ustaz, wafat aja dulu, ntar baru ketahuan. Banyak nanya. Kan gampang membuktikannya, wafat nyata. Apakah bisa milih? Tidak. Mungkin antum duluan, baru saya. Ya, bisa saya duluan setelah antum. Mungkin. Ya, bisa memang saya duluan mengambil jenazah antum. Bisa. Nggak bisa milih, bisa milih. Mungkin kita bisa wafat lebih dulu. Saya permohonan kepada Allah, saya pengen wafatnya syahid. Doakanlah. Syahid itu tidak harus di medan peperangan fisik. Mungkin saat mengajar bisa wafat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada yang bisa menggantikan di kemudian hari.
Bangun bangsa ini, cintai bangsa ini, berbuatlah yang baik untuk bangsa ini. Karena banyak ulama ini punya saham untuk membangun bangsa kita ini. Jangan terpecah belah, bangunlah bangsa dengan baik. Insya Allah kami nanti ada program untuk bisa mengundang siswa-siswa di seluruh penjuru Indonesia untuk belajar. Nanti saya didik langsung, sudah ada angkatan kedua sekarang. Didik selama setahun, kemudian saya kirim ke Timur Tengah. Alhamdulillah nanti yang sudah lulus ke Sudan dalam waktu dekat, nanti orang Sudannya datang akan dibawa langsung ke sana untuk belajar khusus ya. Di Sudan ada 25 orang. Di Turki ada 13 orang. Di Madinah ada murid kami juga di sana. Di Al-Azhar ada. Terakhir saya sebelum kesini di hotel langsung ditelepon. Alhamdulillah atas keagamaan di kedutaan Mesir minta CV kami. Kemarin kami bersama 2 orang syekh dari Mesir dan insya Allah akan diberikan kuota beasiswa di Al-Azhar 50 sampai 100 orang. Kita pilih putra-putri terbaik bangsa kita. Belajarlah ke sana, pulang jadi ulama. Harus ada ulama dari Palembang. Palembang itu sejarahnya penuh dengan ulama. Syekh Abdul Somad Al-Palembanggi itu ulama hebat, mufti di Makkah Al-Mukarramah, mufti generasi dulu. Syekh Al-Khatib Al-Minangkabawi dari Minangkabau punya murid-murid dia punya di Jawa. Siapa? Di antaranya Muhammad Darwish, kelak dikenal dengan Syekh Ahmad Dahlan, Al-Habib Ahmad Dahlan, pendiri Jamiah Muhammadiyah 18 November 1912. Siapa lagi? Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Ada lagi kerabatnya di Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu orang-orang hebat semua. Ada Syekh Yasin Al-Padangi yang kalau kemudian dalam orang-orang haji itu biasanya bawa air zam-zam, ngasih pakai kaos oblong, pakai sarung. Tidak tahu kalau orang itu mufti. Begitu tiba waktu sholat memberikan fatwa di Masjid Al-Haram. Allah ya Rabb, hadirkan alim ulama insya Allah dari Sumatera Selatan di kemudian hari yang selevel dengan ulama-ulama ini. Ayo belajar. Bangun bangsa ini, bangun daerah kita supaya keberkahan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi hidayat orang sekarang, ilmunya baru sedikit, masa depan tantangan banyak. Anak bapak ibu yang harus jadi lebih baik daripada saya. Ayo belajar ke sana. Ayo tumbuhkan semangat, bangun cita-cita. Maaf, kalau cuma jadi ahli pertanian, banyak dari IPB. Arsitek insinyur banyak di ITB. Dokter banyak di UI. Ulama dari mana datangnya? Jarang pewaris Nabi. Makanya ketika ada ulama jaga. Ambil ilmunya, manfaatkan dengan baik. Dan di antara yang terbaik adalah ahli Al-Quran. Mulai sekarang, ayo coba buat kebiasaan rajin baca Quran. Ya, bagus gerakan, bangun. One day one juz. One day nisfu juz, half of juz, setengah juz, boleh. One day one rubuh, seperempat juz, boleh, silakan. Bangun kebiasaan. Walaupun one day one ayat, 1 hari 1 ayat, boleh, silakan. Walaupun heran juga. Alif Lam Mim. Sudah dulu. Oh. Yang penting surga. Tambah. Ya. Nah, membaca ini nanti mengantarkan pada kemuliaan yang kedua. Kedua, ada ahli Quran, rajin mengkaji Al-Quran. Bacanya sedikit. Nggak seperti yang lain, 1 juz sehari. Dia ini sehari paling banyak 10 ayat. Tadi masih ingat hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, perhatikan, akhadtul Qur'ana an qaumin. Saya belajar Quran dari kaum, sekelompok orang. Siapa orang yang dimaksud? Sahabat. Karena belajarnya langsung dari sahabat. Ini menunjukkan belajar Al-Quran itu mesti ada guru. Belajarnya bukan 1-2 orang, belajar. Begitu belajar, kata beliau, wallahi demi Allah ketika belajar itu kami tidak belajar banyak, paling banyak baca 10 ayat. Walam natajawaz anha, dan tidak pernah kami melewati 10 ayat itu illa annakum bi'amaliha, kecuali kami mengamalkan dulu apa yang telah kami pelajari. Dibacanya nggak banyak. Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun, 5 ayat, tapi orang ini tafsirnya dibuka. Oh, ada orang bahagia hidupnya. Oh, ada orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Siapa orang ini? Rajin salat, rajin infak, rajin baca Al-Quran. Paham dia artinya, paham maknanya, maka dia kerjakan saat itu. Dia keluarkan semua jenis salat, fardunya, sunnahnya, rawatibnya, duhanya, salat wudunya, salat syuruknya, keluarkan, dan dia berusaha menunaikannya. Infak dia kejar. Apa saja jenis infak? Ada 5. Quran surah kedua ayat 215. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, kepada siapa kamu mesti berinfak? Qul ma anfaqtum min khair, katakan kalau mau infak berikan yang baik-baik. Lil walidain, terutama orang tua. Wal aqrabin, keluarga terdekat. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Wabis sabil, orang yang kekurangan bekal. Kejar oleh dia. Ke orang tua, kerja. Begitu dapat kemudian gaji, telepon orang tua, mama, hari ini aku punya hadiah spesial. Apa itu nak? Tunggu saja. Begitu datang, dibungkuslah sebuah hal yang sangat diinginkan oleh ibundanya. Dituliskan kemudian di atasnya, terima kasih mama telah mengandung saya, bersabar merawat saya, memberikan ASI untuk saya. Ini gaji pertama saya berikan untuk mama. Walaupun belum bisa memberikan apa-apa, semoga dengan ini doa Anda mengantarkan kita ke surga. Dibuka. Masya Allah. Begitu dibuka, handphone terbaru. Bukan. Dipeluk anaknya. Nah, bukan karena handphonenya,
Tapi karena cintamu kepada mama, mama ridho dengan engkau. Ini ambil aja handphonenya. Yang penting engkau mencintai mama. Sudah cukup mendoakan kita untuk ke surga. Berpelukan keduanya, mengalir air matanya, dan hadirlah di situ negeri kemuliaan. Itulah infak indah. Bacanya cuma 5 ayat, tapi ngamalkannya yang luar biasa. Makanya banyak sahabat yang hafal Quran itu puluhan tahun. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu 20 tahun. Ada yang 40 tahun. Abu Abdurrahman As-Sulami itu 40 tahun. Padahal beliau pebisnis. Masya Allah, jualan, dagang, macam-macam. Ketika mendengar hadis Nabi tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Kalau kamu pengen jadi orang hebat, maka mendekat kepada Al-Quran. Maka beliau sambil berusaha tadi menjadi ahli Quran, belajar Quran, baca, amalkan, sampai mengatakan tidak pernah ada yang menempatkan saya pada status yang terbaik saat ini kecuali hadis tadi. Maka ayo, kalau tidak sempat punya banyak waktu baca 1 juz per hari, setidaknya baca 1 ayat, lihat tafsirnya, amalkan isinya. Maka Anda masuk golongan yang kedua. Hati-hati, kata Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, perhatikan kalimatnya. Aku dapati di era Nabi banyak orang yang cuma hafal 1 surat tapi mengamalkan isinya dengan sepenuh jiwanya. Tapi nanti aku prediksikan di masa kini yang akan datang akan banyak orang hafal 30 juz saking mudahnya seperti meminum air. Air itu diminum tidak ada hambatan, masuk langsung. Kata Amr bin As, ya ada orang yang akan hafal Quran semudah meminum air tapi sangat berat dalam mengamalkannya. 30 juz hafal, tanya halaman, tanya ayat, tanya nomor, tanya posisi, hafal semua. Tapi mengamalkannya begitu berat. Hati-hati. Dia hafal ayat tentang bersikap baik. Awas, hati-hati. La yasraqu minkum, jangan saling mencela. Tapi mengamalkannya sulit. Dia hafal ayat jangan berselisih. Wala tafarraqu, hafal ayatnya. Tapi mengamalkannya sulit. Hanya karena 1 kunut, 1 tidak berselisih. Padahal ayatnya hafal. 1 bismillah, jangan 1 sir berselisih. Padahal ayatnya hafal. Ada terjadi seperti itu? Ada, berarti prediksi sahabat itu benar. Maka kalau ingin jadi ahli Quran, pilihan pertama banyak membaca, pilihan kedua menelaah, yang ketiga ini yang paling hebat. Orang yang mampu menghafal Quran selama hidupnya dan berusaha mengamalkannya. Orang ini disebut dengan hamilul Quran. Hamilul Quran. Orang sekarang menyebutnya hafil. Orang dulu tidak menyebut hafil, karena hafil itu orang yang hafal hadis 100.000 hadis dengan sanadnya plus matanya. Orang-orang yang sampai ke Nabi dan isinya 100.000 disebut hafid. Tapi kalau hafal Quran dan mengamalkannya disebut hamilul Quran. Orang yang mengandung Quran dalam dirinya. Ibu hamil mengandung maka akan menjaga kandungan, makan makanan yang baik, ya, cari yang bergizi, dijaga perilaku supaya bayi yang dikandung itu baik, sehat keluarnya, janinnya bagus, bayi bagus. Maka orang yang mengandung Al-Quran pun akan menjaga Quran dalam dirinya. Dia akan menjauh dari yang haram, menjauh dari perkataan yang buruk, dan dia kejar untuk mendapatkan status yang terbaik. Itulah yang paling indah. Nah, saya ingin tutup. Saya ingin ajarkan dengan cepat bagaimana menghafal Quran 30 juz dengan cara yang cepat. Insya Allah kami berdoa kepada Allah diberi jalan isyarat dari Al-Quran langsung menghafal Quran langsung dari Al-Quran. Kita sudah coba, alhamdulillah ada keberhasilan. 30 hari 30 juz. 30 hari 30 juz. Saya pernah coba utak-atik, coba itu paling cepat 30 jam. Kalau mau diatur waktunya sepekan, 7 hari 30 juz. Ya paling lambat 30 hari 30 juz. Bagaimana cara mendapatinya? Nanti saya tunjukkan beberapa anak-anak. Nanti saya tinggalkan 1 staf di sini karena kita nanti akan ada gerakan untuk seluruh wilayah di Indonesia, khususnya yaitu menjadi ahli Quran, menjadi ahli Al-Quran. Target kita setiap tahun 100.000 orang paling minimal. Saya tidak tahu apakah Anda akan jadi bagian dari itu kembali kepada Anda masing-masing. Tapi kami buka, kami sebarkan ya supaya semuanya menjadi bagian yang terindah menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya akan tutup dalam 10 menit ke depan. Nanti saya tunjukkan selama 5 menit adik-adik kita yang hadir pada malam hari ini. Nanti saya tunjukkan mereka yang sudah berusaha menghafal Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz, bukan sekedar menghafal tapi dengan nomornya, dengan posisinya, dengan ayatnya dan seterusnya. Dan nanti satu saat saya tunjukkan langsung orang Palembang sendiri dari Muara Enim, anaknya 7 tahun, dia hafal Quran 30 juz dengan nomornya, dengan ayatnya, dengan posisinya, dengan topik ayatnya. Ayat ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang apa dan seterusnya. Nanti insya Allah anak ini akan berlatih khusus. Nanti kita akan undang di sana. Sekarang dia menyiapkan anak yang paling kecil, yang masih bayi, disiapkan jadi ahli Al-Quran. Ya, dari daerah yang mungkin tidak pernah Anda nampak dalam kehidupan. Masya Allah. Ya, saya tunjukkan sebentar. Ini kalau sudah jadi ahli Quran yang lain mudah. Kami komunikasi pakai bahasa Arab terus. Nah, jadi setelah jadi ahli Quran, nah ini bahasa lain lebih mudah, bahasa Arab. Nanti mereka akan belajar 5 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, kemudian nanti ada bahasa Latin. Aina mikrofon. Tani, wahid fakat. Ana ismak karim, masbuk, assalamualaikum. Ismak karim? Ali Fatim Mubarak. Min ain ant? Min Bandung. Ah, ini dari Bandung. Fahimtum? Paham insyaallah? Arif nafsak, arif nafsak bil Arabiyah. Nah. Ana min Bandung, ismi Alwi Fatim Mubarak. Bandung, min Bandung. Bandung itu lampu merah, sanuan dikit ya. Namanya Ali Fatim Mubarak. Kan umrah? Waktu Mesir. Umurnya baru 21 tahun. Ya, wahid wa 20, 21 tahun.
Baik, nanti kita cek ya hafalan Qurannya. Kita ambil contoh yang ringan aja, karena kita mau malam, kita ambil juz 1, juz 2 yang sedikit-sedikit lah ya. Supaya saya ingin tunjukkan aja pelan-pelan bagaimana kita bisa mendapatinya. Yang Alwi, umur 21 tahun. Ya, bisa bahasa Indonesia? Baik. 21 tahun, ayat 21. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. Surat apa itu? Ayat? Ayat 21. Posisi? Kiri tengah. Balik 12. Ala innahum yufsiduna walakin la yash'urun. Posisi? Kanan pertengahan. Kecepatannya 1 detik ya. Kalau di bawah 1 detik saya anggap gagal. Baik, 25. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Posisi? Kanan paling atas 45. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. 45. Ya, gagal. 45. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Ayat yang mirip dengan itu. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ayat itu berapa? 153. Posisi? Kanan paling bawah. Baik, teruskan. Kita main matematika. 4 kali 5. Saya tidak pernah menyiapkan pertanyaan sebelumnya. Ayat berapa itu? 20. Posisi? Kiri, kanan, atas, tengah, bawah? Tengah agak ke atas. Baca mundur. 20, 19, 18, 17. Belas. 17. Naik 120. Sampai 34. Disebutkan berapa kali di surah Al-Baqarah? Ayat berapa? Dan ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Disebutkan berapa kali? Ayat ke? Dan baik, yang mirip dengan itu ayat berapa? Posisi? Anak-anak ke berapa? Ke-1. Ayatnya apa? Sebutkan nomor handphonenya. Nolnya, a'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qadarallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Dihitung dulu nomor handphonenya. Hafal nomor handphonenya enggak? Insyaallah. Baik. Ya Allah. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكفرون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Berapa nomor handphonenya? 8, 9, 50, 20, 9, 48. Baik. Sudah menikah? Belum. Kalau mau menikah dengan berapa? Alif Lam. Baik,
Keren insya Allah. Nggak, saya cuma contohkan aja. Nanti ada anak-anak lebih kecil lagi. Ada yang akhwat juga ada. Bahkan ada yang dari Wajo, dari Sulawesi sana. Ya ada. Dari Wajo, dari Lampung, dari Bandung ada. Insya Allah nanti kita bulan depan itu ada buka karantina. Ya nanti di Bekasi pusatnya. Kita sediakan rumahnya. Ada rumah khusus. Untuk akhwat ada. Untuk ikhwan ada. Dan nanti kita buka juga di beberapa tempat wilayah Indonesia. Ya belajarnya gratis. Karena kita ngajar ini untuk Al-Quran. Ya Al-Quran nggak boleh ngambil biaya. Jadi belajarnya gratis, Anda cuma dapatkan nanti mushaf, jadi untuk buku, Anda belajar di situ, silahkan, 30 hari karantina. Tapi saya bukan ingin sampaikan itu. Risalah kita, visi kita adalah bagaimana menjadi ahli Al-Quran. Malam ini, bagi yang nggak sempat ke Bekasi, atau ke Lampung, atau ke Bandung, belajarlah di Palembang di rumah masing-masing. Saya akan ajarkan bagaimana caranya, supaya cepat mendapatkan itu semua. Saya butuh 5 menit, boleh insya Allah? Siap? Baik. Nanti saya tinggalkan satu orang staf di sini, kalau pengen nanya-nanya, dia akan ada di sini nanti sampai dengan besok. Silakan mau tanya bagaimana sistemnya, caranya, belajarnya, sampai nanti kalau ada grup seperti apa masuk grupnya. Ini nggak ada kepentingan lain kecuali untuk Al-Quran saja, tidak ada yang lainnya. Karena itu kalau Anda ingin jadi ahli Quran silakan gabung. Tapi kalau ingin cari dunia jangan coba-coba masuk karena Anda hanya akan kecewa. Satu. Saya ingin sampaikan pertama, kalau ingin memulai menghafal Quran, maka biasakan dulu untuk berusaha membaca dengan lancar. Itu akan memudahkan. Baca dulu, jangan buru-buru, tenang saja. Bahkan ketika Nabi ingin cepat-cepat bisa baca hafal Quran, kata Allah malah jangan buru-buru. Quran surah 75 ayat 16 sampai 18, paling kanan sebelah bawah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Muhammad jangan cepat-cepat gerakan lidahmu untuk cepat menguasai bacaannya. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kami yang akan himpun Al-Quran dalam jiwamu, cukup ikuti bacaan yang membacakan, kamu ikuti, kami buat kamu mampu mengikutinya. Siapa yang bacakan? Jibril. Ini menunjukkan guru. Nanti kalau Anda benar menghafalnya, gak usah buru-buru. Nanti ada orang yang saat dibacakan seketika Allah tanamkan dalam jiwanya seketika hafal. Sekali saja. Di pertama, latihan baca dulu. Usahakan sampai punya kemampuan baca itu 1 juz bisa selesai dalam 20 sampai 30 menit. Usahakan. Kalau tak mampu, 40 menit, 50 menit. Kalau bisa sampai ini 20, 30, 40, insya Allah akan lebih mudah hafal Quran 30 hari dalam 30 juz dalam 30 hari. Usahakan baca dulu, baca. Sekarang, bagaimana cara menerapkan hafalannya? Pelan-pelan. Nanti Anda bisa di rumah nih, silakan perhatikan. Ya, Ashraf itu tidak datang ke Bekasi. Yang bimbing ibunya saja di rumah sama ibunya, anak 7 tahun. Di rumah. Tapi konsisten, begitu dikerjakan, hafal 30 juz dengan nomor, dengan halaman, dengan segalanya. Nanti insya Allah setelah kita tunjukkan. Nah, setelah ingin memulai kemudian hafalan Qurannya, cari mushaf. Cari mushaf. Di sini ada mushaf, boleh pinjam? Bismillah. Alhamdulillah. Lihat sini. Oh, ini At-Taisir ya. Jazakallahu khair. Ini At-Taisir. Ini mushaf yang kami coba hadirkan. Ini mushaf standar, mushaf Utsmani. Cuma nanti kami desain sisinya untuk memudahkan. Ada bagian kanan, kiri, nanti dengan tambahan-tambahan untuk memudahkan hafalan. Lihat sini, fokus. Setiap mushaf yang standar, baik menggunakan At-Taisir atau mushaf yang lainnya, itu insya Allah jumlah baris dalam halamannya itu akan sama. Setiap barisnya itu pasti ada biasanya setiap halamannya 15 baris. Jadi kalau dihitung setiap halaman nih dari atas sampai bawah, itu jumlahnya umumnya pasti 15. Mushaf standar. Ya, hitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan ke bawah. Ada berapa baris? 15 baris. Rata-rata standarnya demikian, kecuali nanti halaman-halaman tertentu. Seperti Al-Baqarah yang pertama ya, 1 sampai 5. Yang lainnya rata-rata 15 baris. Jelas? Baik. Tenang, sebentar. Dalam sehari, kalau ingin hafal 30 hari, setelah kita konsisten dengan 4 syarat utama, dan sekarang akan masuk ke hafalan, maka teknis menghafalnya kurang lebih seperti ini. Perhatikan baik-baik. Dalam sehari ada berapa jam? 24 jam. Coba sisihkan 10 jam saja khusus untuk Al-Quran. Sehari berapa jam? 10 jam. Lihat, untuk 30 hari, 30 juz. Kalau ingin 30 hari 30 juz, tolong sisihkan sehari 10 jam saja untuk Al-Quran. 1 hari berapa jam? 10 jam. Artinya kalau sehari cuma 5 jam berarti bisa hafal 60 hari. Ya, sehari 2,5 jam hafalnya ya 90 hari. Tapi kalau bisa sehari 10 jam, insya Allah Anda bisa dapatkan 30 hari 30 juz. 10 jam itu Masya Allah masih punya 14 jam untuk beraktivitas. Silakan 14 jam kerjakan yang lain. Istirahatnya, tidurnya, sholat sunnahnya, macam-macamnya. Ini kan kita mau bicara karantina 30 hari 30 juz. Walaupun di rumah 10 jam ambil, investasikan. Bagaimana menggunakan 10 jam ini? Ini yang mau saya sampaikan. Fokus baik-baik. Ini tadi mushaf tadi, perhatikan baik-baik. Setiap halamannya ada berapa baris? 15. Ingat, setiap halaman ada 15 baris. Setiap lembar ada 2 halaman. Tadi kan baik-baik. Lihat sini, ini mushaf. Ini 1 lembarnya ya. Bismillah. Boleh minta bantuan? Semoga Allah muliakan antum. Tolong pegangi mic-nya. Di sebelah sini.
Tolong dekatkan ya ke mic. Lihat sini, bismillah. Fokus. Ini satu lembar. Ya, satu lembar kanan dengan kiri, depan belakang satu lembar. Kalau ini satu halaman. Ini satu halaman. Jadi kalau satu lembar ada berapa halaman? 2 halaman. Satu halaman ada berapa baris? 15 baris. Sekarang perhatikan baik-baik. Kita membutuhkan sehari 10 jam saja untuk 1 juz. Saya ulang ya. Sehari 10 jam untuk 1 juz. Nah, 1 juz itu ada 10 lembar. Saya ulang ya. 1 juz ada berapa lembar? 10 lembar. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 itulah 1 juz. 1 juz 10 lembar. 1 lembar berapa halaman? 2 halaman. Jadi 1 juz itu ada berapa halaman? 20 halaman. Kalau 1 juz itu adalah kita dapatkan 10 jam dan 1 juz 10 lembar, berarti 1 lembarnya berapa jam? 1 jam. Lihat sini. Saya turunkan lebih cepat. Kita ingin hafal 30 hari 30 juz. Satu harinya 10 jam. Dalam Al-Qur'an 30 juz itu 1 juznya sama dengan 10 lembar. Berarti kalau kita ingin 1 hari 10 jam, 1 juz 10 lembar, persamaannya berarti 1 lembarnya dihafalkan dalam 1 jam. 10 jam 10 lembar. 1 jam berapa lembar? 1 lembar. 1 jam 1 lembar. Fokus. 1 jam berapa lembar? 1 lembar. 1 lembar berapa halaman? 2 halaman. Berarti 1 jam berapa halaman? 2 halaman. Kita menghafalkan dalam 1 jam itu 2 halaman. 1 jam berapa menit? 60 menit. 1 jam itu 60 menit. Berarti kita menghafalkan 2 halaman berapa menit? 60 menit. Kalau 60 menit untuk 2 halaman, berarti 1 halamannya berapa menit? 30 menit. 1 halaman kita hafalkan dalam 30 menit. Masih ingat tadi? 1 halaman ada berapa baris? 15 baris. Kalau 1 halaman 15 baris, berarti 1 barisnya kita dapatkan 2 menit. 30, lihat, 30 menit dibagi 15. 1 halaman 15 baris. Berarti dalam setiap 1 barisnya kita membutuhkan waktu 2 menit untuk menghafal 1 baris. 1 baris itu nggak banyak, 1 menit pun nggak nyampe. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi 1 baris. Hudan lil muttaqin, apakah ada 2 menit? Tidak. Jadi sebetulnya kita punya kemampuan 2 menit, apalagi kalau rajin baca. Baca. Makanya tadi saya katakan dari awal, coba biasakan baca sampai kita lancar baca. Kalau sudah lancar, menghafalnya mudah. Jangankan mau menghafal, sering baca itu, mau dihafalkan sudah hafal. Coba kenapa banyak orang-orang sekarang, bahkan dulu hafal Yasin. Padahal nggak pernah berusaha menghafal. Karena sering dibaca, baca, hafal. Karena itu awal membiasakan membaca supaya kemudian bisa lancar, itulah yang menjadikan kemudian kita bisa mudah untuk menghafalkannya. Jadi 1 lembarnya ada 2 halaman, 1 halaman 15 baris, setiap barisnya 2 menit. Kalau konsisten setiap baris 2 menit, maka insya Allah dalam 30 hari Anda akan menamatkan 30 juz. Bahkan yang paling dahsyat, ada nih anak-anak. Kamu hafal berapa hari? 23 hari. Kamu berapa hari? 24 hari. Ada yang 23 hari, 24 hari, 21 hari. Rekor paling cepat 7 hari. 7 hari. Karena kebiasaan dan cintanya kepada Al-Quran. Nah, apakah setiap yang lancar bacaannya menghafal seperti ini bisa hafal 30 hari? Belum tentu. Karena ada 4 syarat yang lainnya. Saya percepat. 1 adalah keikhlasan, ikhlas. Lakukan karena Allah. Termasuk jangan pernah terlintas menghafal Quran pengen jadi hafid. Kalau pengen jadi hafid, gak usah menghafal Quran, ganti nama jadi hafid. Perempuannya hafidzah. Lalu fotolah samping boneka hafid dan hafidzah. Sudah, ikhlas billah. Mau dikasih berapa juz pun terserah, yang penting saya cari pahala. 2, fokus. Gunakan fokus. Kalau kita menatap saja, maka yang dihasilkan 20%. Mendengar saja 40%. Mendengar, menatap, dan fokus itu 100%. Sudah penelitian. Yang ketiga, jadikan Quran sebagai prioritas. Kalau Anda bekerja sebagai prioritas, bisa berangkat gelap, pulang gelap. Sebelum subuh sudah berangkat kerja. Malam-malam pulang, untuk apa? Dapat sesuatu, prioritas bisa dikerjakan. Kalau Quran sudah jadi prioritas, maka insya Allah lebih cepat kita dapatkan. Yang keempat, ini yang terakhir, ini yang paling penting. Bergaul dengan teman-teman yang satu visi. Duduk di lingkungan yang dekat dengan ahli Quran. Siapkan, jangan sendirian. Kalau bisa cari partner untuk memudahkan kita untuk mendapatkan Al-Quran yang kita harapkan. Insya Allah, nanti setiap tahun kita punya target. Saya akan undang Anda semuanya. Nanti ada syekh saya dari Timur Tengah juga. Nanti ada satu momen besar. Kita mulai ada gerakan menghafal. Dalam jangka setahun kita akan kumpul lagi. Kemarin kita di Istiqlal, kita undang teman-teman semua. Ayo mulai menghafal sekarang. Praktekan. Insya Allah nanti ada satu channel kami di YouTube, Adi Hidayat Official. Itu channel resmi. Itu khusus untuk tampilan-tampilan yang singkat dan nanti motivasi untuk Al-Quran.
Untuk tayangan TV ada di Akhir TV. Untuk sementara Akhir TV itu sekarang sedang dalam penyempurnaan dulu. Jadi mungkin sebulan tidak tayang dulu. Nanti khusus untuk tayang acara TV saja 24 jam. Ya, ada tentang ahli Quran, tentang hafid, tentang talk show, tentang macam-macam. Itu di Akhir TV. Untuk official, di situ nanti ada bimbingan-bimbingan singkat, ada tausiah singkat, dan nanti program terdekatnya adalah bagaimana program cepat untuk menghafal Al-Quran. Siap insya Allah? Yakin? Kalau misalnya kami akan kirimkan perwakilan ke sini untuk mengajar menghafal Quran. Mau? Siap? Yakin? Takbir? Nanti kita akan diskusi, dan mereka semua orang-orang ikhlas yang langsung kami biayai untuk datang untuk mengajar, dan mereka tidak kami pernah berikan bekal. Kami berikan bekal pertama kali adalah jangan mengambil sepeser pun dari setiap yang belajar. Kecuali silahkan kalau ingin dapatkan bukunya, ada infak, ada apa, mushafnya kami cetak sendiri. Kami ada rezeki, kami cetak, kami bagikan gratis. Ya, buku-buku kalaupun ada bergabung silahkan. Tapi poin pertama, lakukan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah? Baik, itu yang bisa disampaikan malam hari ini. Jadi kesimpulannya, saya ingin mudah-mudahan dengan izin Allah kita berjumpa kembali di surga kelak sebagai ahli Al-Quran, menghadap Allah sebagai ahli Al-Quran, bertemu Rasulullah sebagai ahli Al-Quran, dan kita mendapatkan janji Allah wafatnya husnul khatimah dan jasadnya dijaga oleh Allah utuh sampai dengan hari kiamat sebagai ahli Al-Quran. Saya ingin sampaikan terakhir, ada orang Turki hidupnya cinta dengan Al-Quran. Saking cintanya dia menuliskan mushaf dengan tangannya sendiri. Dia baca Quran dari situ sampai kemudian wafat. Singkatnya setelah wafat, ini kisah nyata. Setelah wafat, ini nyata luar biasa. Setelah wafat, mushafnya kemudian tidak ditemukan. Anaknya saat menunaikan haji di Madinah, tiba-tiba kemudian masuk ke satu toko, ditemukanlah mushaf bapaknya di situ dalam tulisan tangan. Heran, ini dari mana mushaf? Kata orang ini, saya temukan dari seorang penjaga kubur yang datang ke sini dari satu kuburan menjual mushaf ini karena menginginkan satu kebutuhan. Mana orangnya? Ketika dikejar bertemu dengan orang itu, dikejarlah. Dari mana kamu temukan mushaf ini? Kata orang ini, dari satu kuburan, saya gali di atasnya ada mushaf. Begitu diajak kemana? Di mana tunjukkan kuburannya? Diantarkan ke sana. Begitu dibuka, ternyata kelihatan jasad bapaknya masih utuh. Yang tidak banyak orang tahu, bapaknya ini dikuburkan di Turki. Tiba-tiba munculnya di Baqi di kota Nabi. Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW. Almar'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan diwafatkan bersama yang paling dicintai. Kalau dia cinta dengan Rasulullah, dia akan bertemu dengan Rasulullah. Dia cinta dengan Al-Quran, maka dia akan disatukan dengan Qurannya dan menjadi syafaat untuk kehidupannya sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita semua. Sebelum berdoa, sesuai janji saya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita dan diijabah semua hajat kita. Ada 3 sunnah Nabi dalam berdoa dalam ta'lim. 1 cukup dengan hamdalah, 2 kifaratul majlis kalau ada hal yang dipersengketakan, dan ketiga berdoa Nabi, sahabat mengikuti. Saya ingin gabungkan ketiganya, mudah-mudahan fadilahnya dan keberkahannya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kami mohon jika ada satu orang hamba pun yang datang ke ta'lim pengajian di malam hari ini datang dengan lumuran dosa, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ta'lim ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah. Jika di tempat ini ada yang pernah gelisah hatinya, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ilmu ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami atau keluarga kami, kerabat kami tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon dengan keikhlasan amalnya, angkat dan sembuhkan segala jenis penyakitnya. Allahumma wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, jika ada di antara kami terlilit utang piutang dalam hidupnya, maka mohon berikan keluasan rezeki kepada untuk melunasi utang-utangnya. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna ya Allah, taqabbal minna jami'a a'malina, salawatina qiyamana wa ruku'ana wa sujudana, wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. 'allimna ma yanfa'una, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa waffiqna ya Allah, wa waffiqna bi an na'mala ma ta'allamna. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikan bimbingan kepada kami untuk mengamalkan apa yang telah kami pelajari. Allahumma idza kana hadhihi al-lailah min baqiyati ayyamina faj'al baqiyata ayyamina ya Allah hayatan thayyibah. Ya Allah, jika memang malam hari ini adalah malam awal permulaan kehidupan kami ya Allah, supaya lebih baik dari sebelumnya, maka bimbing hari-hari kami sebelum kami wafat jadi lebih baik daripada sebelumnya. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Ya Allah, jadikan kami termasuk jadi ahli Al-Qur'an. Waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Jadikan Al-Qur'an teman kami di dunia, pemberi syafaat bagi kami di akhirat ya rabbal alamin. Nawwir ya Allah kuburana bi nuril Qur'an, dan mohon berikan cahaya di alam kubur kami dengan cahaya Al-Qur'an. Ya Allah, idza kana hadhihi al-laila min akhir ayyamina faj'al ya Allah akhir ayyamina husnal khatimah. Ya Allah, jika pun malam ini malam terakhir kami hidup, mohon jadikan malam ini sebagai husnul khatimah. Tawaffana muslimin biqauli la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, wafatkan kami dengan mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ajib kalimatan min qawlika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, mohon jawab kalimat kami di akhir hidup kami, di sakarat maut kami ya Allah, dengan kalimat-Mu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Cepat pulang kepada Rabbmu, aku ridha dengan amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk ke dalam golongan hamba-Ku, aku siapkan surga untukmu. Allahumma ya arhamar rahimin tubna ilaika ya Allah. Ya Allah, kami tobat di malam hari ini. Kami tobat ya Rabb. Jauhkan kami dari maksiat. Jangan Engkau wafatkan kami dalam keadaan sedang bermaksiat ya Rabbal alamin. Allahumma tawaffana ya Allah wa nahnu taibun. Wafatkan kami sedangkan kami orang-orang yang tobat. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Allah hafal ulama'ana. Jaga para ulama kami ya Rabbal alamin. Waj'alhum mukhlasin fi da'wati. Jadikan mereka orang-orang ikhlas dalam beramal. Waj'al umara'ana udala. Dan jadikan para pemimpin kami orang-orang yang adil dalam kehidupan mereka ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.